Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kali ini saya akan sedikit cerita. Cerita mengenai aktivitas saya di Malaysia pada hari Ahad, pada hari Minggu, guys. Jadi saya itu kalau hari Minggu itu malah betul-betul kerja dibanding pekerja yang lain. Kenapa? Karena saya satu-satunya pekerja yang orang luar. Maksudnya bukan orang company, bukan orang PT kalau di Indonesia. Bukan orang perusahaan. Jadi singkat cerita, saya itu bekerja di sebuah perusahaan, tetapi gaji saya tidak ikut perusahaan itu. Maksudnya standar gajinya nggak ikut, karena saya orang sewa, orang rental lah. Jadi saya bawa mesin itu saya punya bos yang punya. Jadi saya ikut gaji, ikut bos, bukan ikut ini perusahaan, gitu ceritanya. Jadi memang lain gaji saya dibanding dengan pekerja-pekerja yang di sini, di sekitar sini. Biarpun sama-sama bawa mesin seperti ini juga memang lain, karena saya saya punya ikut toke saya gitu. Dan kalau hari Minggu, intinya saya mau cerita kalau bekerja di hari Minggu saya suruh membersihkan land atau tempat produksi. Jadi banyak sisa-sisa simen yang berjatuhan seperti ini kan. Nah, ini sudah dipindah, ditaruh atas ini. Ini mall, ini size besar ini. Ini size 2400, itu atas itu ada tulis 2400. Lain macam-macam. Ini lumayan besar ini yang ini. Ini bis pun boleh masuk. Bus boleh masuk. Maksudnya lebarnya ini. Jadi yang saya suka bekerja di hari Minggu itu di saat saya suruh membersihkan land, karena banyak besi berserakan. Jadi saya kutip besi-besi itu sebelum saya bersihkan. Ini tadi sudah saya ambil, ada 1-2, masih ada lah sedikit-sedikit, nanti saya ambil. Satu, saya takut terkena saya punya ban atau tayar. Saya takut saya punya ban terkena besi. Jadi di sisi lain, selain saya kumpulkan untuk saya jual, itu saya pikir keselamatan ban saya atau tayar saya. Seperti ini contohnya, saya mesti ambil, karena kalau saya nggak ambil nanti tem saya sodok, nanti terkena ban. Ini kalau terkena ban, ini besi Y10 susah ditampal. Saya kumpulkan seperti ini. Jadi besi-besi itu saya kumpulkan. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Alhamdulillah, ini sudah ada lah, ini 100 kilo sudah ada. Jadi senang cerita, saya hari Minggu bisa mendapatkan. Ini baru masih pagi nih, belum sampai nanti. Kalau saya rajin kutip-kutip sampai petang, saya boleh dapat 200 kilo. Ini besi saja. Senang, saya mau cari 200 kilo ini sekejap, tak lama. Sedangkan 1 kilo itu Rp1.50. Bermakna kalau boleh dapat 200 kilo itu sudah berapa? Sudah Rp300. Rp1.50. Sudah dapat Rp300. Belum campur gaji saya. Bermakna hari Minggu saya boleh mendapatkan 400 lebih. Nah, itu yang saya suka kalau bekerja di hari Minggu. Tapi nggak selalu, maksudnya Senin, Selasa, Rabu saya memang fokus sibuk dengan kerja, tak sempat mau kutip-kutip besi. Kalau hari Minggu memang kerja saya sudah siap. Ya, ini nanti saya sudah bersihkan, saya naikkan lori itu,
naikkan truk yang sudah standby itu, saya sudah siap baru boleh kutip-kutip besi di tempat buang atau di mana. Yang penting besi yang tak terpakai gitu ceritanya. Dan itulah sebetulnya kerja itu, kalau sebetulnya di perantauan kalau kita rajin dan pandai-pandai simpan uang, insya Allah kita bisa mendapatkan uang lah. Tapi bukan hanya itu teman-teman, terutama teman-teman yang di perantauan. Jadi bukan cuman bagaimana cara kita kumpul uang, tapi juga harus kita usahakan bagaimana kita gunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Jadi harus balance. Kita bisa cari uang dan kita bisa menggunakan uang. Terkadang orang pandai, sebanyak yang pemborong atau itu banyak, teman-teman yang kerja ripe itu banyak. Saya punya teman banyak. Pandai cari uang tapi dia tak pandai menggunakan uang. Dia kecanduan main judi, ada yang game online, ada yang seperti itulah. Senang, intinya seperti itu. Jadi kalau boleh pesan buat teman-teman yang di perantauan, ingat niat atau ingat tujuan utama kita merantau ke negeri orang. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. Itu saja pesan aku. Insya Allah cita-cita kita, impian kita insya Allah bisa terwujud. Yaitu syaratnya itu, kita serius, kita betul-betul bekerja, dan kita harus bisa menggunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai salah dalam pergaulan. Jangan terbawa dengan pengaruh yang negatif. Cukup sekian cerita saya hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sahabat-sahabat rantau dimanapun kalian berada selalu diberi kemudahan, selalu dimurahkan rezekinya, dan semoga tercapai semua cita-citanya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.